Hi everyone, welcome back to my YouTube channel with Pram Eli here. So how are you today? Comment ça va? Como está? Apa kabar semuanya? Pasti semuanya baik-baik kan? Kita sudah lama tidak bertemu ya. Sebenarnya bukan sudah lama nggak ketemu, tapi baru kali ini aja saya melanjutkan untuk membuat konten saya. Baiklah, sebelum saya lanjutkan pembahasan kita kali ini, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Oke? Baiklah, pada video Pram Eli yang lalu, yang part kedua, di sini saya telah membahas tentang teknik untuk memandu, yaitu terdapat 3 hal. Yang pertama yaitu opening atau pembukaan, yang mana opening ini di dalamnya terdapat greeting atau salam ya. Salam bisa assalamualaikum, good morning, selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam. Kemudian yang kedua yaitu introduction atau introduction. Kita memperkenalkan instansi yang kita wakili ya, kemudian memperkenalkan kru yang kita miliki atau tim yang kita miliki dalam satu perjalanan ini. Kemudian yang ketiga yaitu kita konfirmasi kembali tentang tour itinerary atau program yang akan kita jalankan ya, itu termasuk dalam opening. Dan yang kedua yaitu guiding commentary ya. Guiding commentary itu adalah isi atau materi apa yang akan kita sampaikan kepada wisatawan yang kita pandu. Dan yang ketiga adalah closing. Jadi closing ini adalah penutupan. Jadi tergantung pada dimana kita berpisah ya. Jadi kita berpisah bisa di point of departure ya, bisa di terminal atau ke railway station atau ke harbor atau seaport atau ke airport. Dan juga kadang kita juga berpisah di hotel. Nah, yang membedakan yaitu apakah kita berpisah setelah itu kita tinggalkan dan tidak berjumpa lagi, ataukah nanti atau besok kita akan berjumpa lagi. Nah, itulah yang pada video saya yang sebelumnya. Dan kali ini Pram Eli akan membahas tentang komunikasi dengan wisatawan yang kita pandu. Sebagai seorang pramwisata, jika kita ingin berhasil dengan baik dalam pemanduan yang kita jalankan, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam berkomunikasi dengan wisatawan ya. Jadi yang pertama, sebelum kita bertemu dengan seorang wisatawan, maka kita harus memiliki rencana atau plan, yaitu apa yang akan kita bicarakan, apa yang akan kita jelaskan, apa yang akan kita informasikan kepada wisatawan. Itu kita sudah harus memiliki gambaran dan rencana ya. Untuk itu kita harus menentukan tujuan yang jelas. Artinya di sini yaitu sebelum melakukan pemanduan, sebelum berjumpa dengan wisatawan, kita harus tahu tour itinerary atau program yang akan kita jalankan. Tujuannya adalah agar kita bisa memberikan pemanduan dengan penjelasan yang baik. For example, Surabaya sebagai kota terbesar kedua setelah Jakarta, dan kemudian Mount Bromo hari keduanya, dan setelah itu hari ketiga langsung mengunjungi Kawah Ijen yang ada di Banyuwangi. Nah, di sini kita harus tahu ya. Jadi kita harus tahu on the way dari Surabaya ke Bromo itu apa saja yang akan kita jumpai, apa saja yang akan kita temui. Itulah yang nantinya akan kita sampaikan kepada wisatawan. Jadi kita tidak hanya bercerita melulu
tentang satu tourist attraction atau atraksi wisata, karena kalau kita hanya terpaku pada satu cerita saja nanti kita akan kehabisan atau kekurangan bahan atau materi. Dan biasanya sebelum kita melakukan pemanduan wisata, sebelum kita menjalankan tugas kita sebagai seorang pramuwisata, kita beberapa hari sebelumnya harus datang atau harus berkomunikasi terlebih dahulu dengan instansi yang akan menggunakan jasa kita, yang akan kita wakili nantinya, yang memberikan tugas kepada kita. Nah, di situ nanti kita akan mendapatkan informasi yang sebanyak-banyaknya tentang calon wisatawan yang akan kita pandu, contohnya yaitu nama wisatawan, ya. Yang kedua yaitu asal wisatawan. Nah, kadang-kadang pun kita juga akan diberitahu tujuan wisatawan datang ke negara kita atau datang ke suatu wilayah atau tempat yang akan dikunjungi. Apabila wisatawan tersebut datang karena adanya minat khusus atau datang karena ada suatu misi tertentu, contohnya dalam tugas, ya. Contohnya kunjungan. Nah, seperti itu. Jadi dengan informasi-informasi yang kita dapatkan, yang kita gali sebelum berangkat, itu kita bisa menentukan apa yang akan kita sampaikan kepada wisatawan nantinya. Ya. Kemudian juga di situ kita akan mendapatkan informasi tentang negara asal wisatawan. Nah, dengan demikian kita bisa tahu bagaimana how to treat them, ya, bagaimana cara memperlakukan mereka dengan baik, bagaimana cara memberikan penjelasan kepada mereka, karena wisatawan usia itu juga mempengaruhi bagaimana kita harus bercerita. Contohnya jika kita mendapatkan informasi bahwa wisatawan kita ini adalah masih pelajar, karena memang ini for example is student exchange atau pelajar yang akan berkunjung, maka kita dapat menentukan, oh ini materi yang akan kita sampaikan, karena wisatawan kita adalah anak-anak atau pelajar. Nah, yang berikutnya yaitu kita harus memahami teknik berbicara dengan menggunakan bahasa yang baik sesuai dengan bahasa wisatawan yang akan kita pandu. Ya, di sini kita juga harus fokus. Ya, jadi fokus terhadap apa yang akan kita ceritakan. Dan yang paling sulit, ya, bagi kita, kadang-kadang kita harus menghafal nama-nama wisatawan, ya, nama-nama wisatawan yang akan kita pandu. Jadi kalau seandainya wisatawan yang akan kita pandu itu 2, 3 atau 5 orang, itu masih mudah bagi kita untuk menghafalkan nama dan wajah, ya. Jangan sampai nanti di objek wisata atau di tempat-tempat yang terbuka kita lupa wajah dari wisatawan yang kita pandu sehingga kita salah berbicara dengan orang lain. Nah, itu ya, itu yang sering terjadi. Kemudian apabila ada tamu yang atau wisatawan yang terlepas dari pemantauan kita, jika kita lupa akan nama, kita nanti akan bingung untuk bertanya. Nah, oleh karena itu kita harus tetap menghafalkan nama dari wisatawan yang kita pandu. Yang kedua, harus menghafalkan wajah dari wisatawan yang kita pandu. Ya. Kemudian yaitu memperhatikan reaksi wisatawan. Nah, di sini memperhatikan reaksi wisatawan itu adalah bagaimana reaksi mereka pada saat kita memandu, pada saat kita bercerita. Kita harus tahu reaksinya. Apabila kita bercerita tentang for example about history, tentang sejarah. Nah, tamu kita atau wisatawan yang kita pandu ini tidur semua. Artinya bahwa respon yang diberikan dengan tidur itu artinya bisa dua arti. Yang pertama, cerita kita ini sebagai penghantar tidur, ya, cerita kita enak sehingga mereka mengantuk. Yang kedua, yaitu cerita kita membosankan, ya, sehingga wisatawan tertidur. Nah, itu harus kita perhatikan. Apabila kita melihat reaksi wisatawan tersebut tidak tertarik, ya, tidak interested,
terhadap apa yang kita ceritakan, maka kita harus mencoba menggali apa sih yang disenangi oleh wisatawan tersebut. Ya, misalnya kita bercerita tentang sejarah, akan tetapi dia tertidur, dia nggak ada respon. Ya, kita ganti dengan yang lain. Ya, kita ganti. Kita bisa bercerita tentang budaya. Kita lihat lagi, kalau budaya mereka tertarik, interested, ya, kita lanjutkan cerita kita. Akan tetapi jika mereka juga tidak tertarik terhadap cerita kita yang budaya, kita bercerita tentang yang lain, contohnya tanaman. Ya, jadi kita harus selalu menggali apa yang disenangi oleh wisatawan agar kita juga disenangi oleh wisatawan tersebut, ya, dan mereka tidak akan bosan selama berkunjung dan selama kita pandu. Kemudian yang berikutnya yaitu memberikan kesempatan untuk bertanya. Jadi setelah kita bercerita kepada wisatawan, ya, kemudian kita menjelaskan, memberikan informasi, kemudian kita harus menanyakan, do you have any question so far? Nah, seperti itu contohnya. Apa kamu punya pertanyaan? Bagaimana kita berbicara dengan wisatawan agar mereka tidak bosan? Yaitu menjelaskan dengan sejelas-jelasnya. Jadi kalau kita berbicara itu jangan terlalu cepat, ya, dan juga jangan terlalu lambat. Jangan banyak mengucapkan kata atau berpikir itu nggak baik, nggak enak gitu. Jadi misalnya kalau kita berbicara good morning ladies and gentlemen, on behalf of bla 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 to welcome you, bla, itu membuat wisatawan mereka merasa ini ngomongnya cepat sekali sih, saya nggak bisa nangkep apa yang kamu omongkan. Atau kita berbicara terlalu lambat. Ya, good morning ya ladies and gentlemen, may I on behalf of bla 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 to welcome you to Surabaya. Nah, kan nggak enak terlalu banyak dan terlalu lambat. Itu memberikan kesan bahwa kita tidak siap, kita tidak menguasai materi yang akan kita bicarakan. Kita masih mikir mau berbicara apa yang mau kita sampaikan. Itu yang akan kesan yang akan diterima oleh wisatawan. Yang kedua yaitu intonasi. Intonasi kita harus menjaga naik dan turunnya suara, ya, kemudian iramanya itu harus kita sesuaikan. Jadi jangan flat. Ya, good morning ladies and gentlemen. Okay. Now we are in Surabaya and I hope you are enjoying yourself. Nah, itu saya masih istilahnya ini saya masih ada ritme, ya. Tapi ada beberapa yang kesalahan dari pramuwisata, bahwa kalau kita guiding kita datar-datar aja, nggak ada intonasi. Jadi maksud saya kalau memang itu suatu penegasan, maka kita harus memberikan penegasan intonasinya. Contohnya, ya, jadi contohnya ini ya, good morning ladies and gentlemen, how are you today? May on behalf of blah 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 to welcome you to Surabaya. Before I'm going to explain about the program, let me introduce who is going to help you during your stay in East Java atau in Surabaya. Well, ladies and gentlemen, nah seperti itu. Jadi kita ada penekanan-penekanan, ada ritmenya, sehingga membuat wisatawan tersebut tertarik untuk mendengarkan, tidak bosan dengan cerita kita. Begitu juga dengan cerita kita, contohnya Surabaya is the second biggest city next to Jakarta. Now it has 4 million people with an area of 290.44 square kilometers. Nah, di situ ada penekanan, jadi mereka akan tertarik. Ya, yang berikutnya yaitu kita selalu memberikan kesan happy. Ya, don't worry, just be happy, keep smile. Nah, seperti itu. Ramah tamah, hospitality, ya. Jadi walaupun ada wisatawan yang membuat kita emosi,
yang kadang-kadang membuat kita ini jengkel, yang kadang-kadang membuat kita ini marah, ya, itu harus dihilangkan semua selama kita jadi pramuwisata. Karena kita bekerja di pariwisata itu happy terus, jangan marah-marah, nanti nggak jadi berwisata, jadinya marah-marah mulu, ya. Jadi kita harus tetap happy dan selalu murah senyum, tapi jangan senyum-senyum sendiri ya. Kalau kita nggak ada apa-apa tiba-tiba senyum sendiri, nah nanti takut wisatawannya kalau kita senyum-senyum sendiri. Dan kemudian komunikasi ini tidak hanya berupa komunikasi dalam bentuk verbal atau kata-kata, ya. Jadi di sini juga ada bahasa tubuh, ya. Bahasa tubuh ini contohnya yaitu adalah eye contact atau kontak mata. Jadi kita dalam memandu wisata itu kadang-kadang wisatawan yang kita pandu tidak hanya 1, 2, 3, 4 atau 5 wisatawan, bahkan ada 30 orang, 40 orang dalam satu bus, ya, itu bisa jadi 40 orang. Jadi kita harus berbicara itu tidak hanya berbicara dalam bentuk verbal, mulut, bahasa saja, akan tetapi eye contact, mata kita itu kita harus juga berbicara dengan mata kita. Tatap mata satu persatu dari wisatawan yang kita pandu, ya. Karena kenapa begitu? Karena ini adalah memberikan keyakinan kepada wisatawan bahwa yang saya ceritakan ini benar, menumbuhkan rasa percaya kepada kita, ya. Jadi eye contact, mata yang berbicara. Jadi jangan kalau kita guiding, ya, atau memandu itu wisatawannya di situ, mata kita ke sana, jelalatan ke sana ke sini, bingung wisatawannya. Ini guide-nya ini ngomong sama siapa ya? Nah, seperti itu. Kemudian bahasa tubuh yang lainnya yaitu dengan gerakan tangan. Jadi kalau misalnya saya bilang on your right hand side ladies and gentlemen, on your left hand side ladies and gentlemen, okay, you can go straight. Nah, seperti itu. Jadi kita harus memberikan bukan harus ya, tapi saya menyarankan agar kita juga memberikan gerakan tangan. Itu salah satu dari body language, ya. Jadi gaya bahasa kita berkomunikasi selain dengan verbal, kita juga menggunakan body language. Nah, seperti itu. Tapi jangan terlalu banyak menggunakan pergerakan tangan jadinya seperti orang menari, ya. Kemudian yang terakhir yaitu jangan nervous, jangan merasa down walaupun kita tidak mengerti, walaupun kita tidak pernah memandu. Seandainya this is your first time to guide a tourist, jangan pernah merasa minder, ya, merasa down, jangan. Dan jangan pernah sekali-sekali mengatakan, oh this is my first time to guide. Nah, itu ya nantinya wisatawannya nggak yakin dengan kalian, ya. Nah, oleh karena itu seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa kalian harus belajar dan banyak belajar, membaca, dan jika tidak tahu maka kalian harus survei terlebih dahulu. Oke? Nah, itulah tadi ulasan saya tentang komunikasi dengan wisatawan. Jadi saya harapkan semoga penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi kalian yang ingin menjadi seorang pramuwisata yang profesional. Dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Oke? See you on my next video. Bye.